Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar bersama dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun materi pembelajaran kali ini yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solihah, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu iman kepada Allah. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Marilah kita perhatikan lingkungan kita. Ada tumbuhan, ada hewan, dan semuanya tentu ada yang menciptakan. Adanya alam raya dan isinya ini sebagai bukti bahwa adanya Allah. Alam dan seluruh isinya tidak muncul dengan sendirinya. Tentu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar dapat menjadi pembelajaran bagi umat pada masa sekarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan adab pergaulan dengan sesama manusia. Tiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Semua nama Allah menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menghafal nama-namanya. Oleh karena itu, cobalah kita bersama-sama hafalkan 3 Asmaul Husna berikut dengan sungguh-sungguh. 1. Al-Basir, yang artinya yang maha melihat. Al-Basir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperbuat oleh manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Basir, hendaknya kita banyak berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, karena Allah selalu mengawasi semua perilaku kita. Semua amal kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Adlu. Al-Adlu artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil terhadap semua makhluknya. Allah memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya dengan adil. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya.
Allah akan selalu mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Buktinya, seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang beriman maupun tidak beriman, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, yang artinya Allah memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Adlu, kita harus menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat adil untuk alam semesta termasuk manusia. 3. Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung memberikan rezeki, melimpahkan kemakmuran dan memberikan rahmat. Banyak orang yang memperoleh kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan yang baik karena karunia Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan karena manusianya mau berusaha, bekerja, dan berdoa. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena manusia hanya bagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk materi kali ini. Untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan diskusikan bersama keluarga kalian dan coba perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan kalian. Ada yang berupa benda mati, ada juga yang berupa makhluk hidup. Bagaimana sikapmu terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Silakan, ini adalah kegiatan kalian di rumah. Kalian bersama keluarga ataupun saudara bisa berdiskusi bersama. Untuk materi selanjutnya yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Buat kalian yang ada di rumah, tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.